Halo para Kyo. Dalam sebuah drama pada genre action atau thriller, selalu berkaitan dengan hal kriminal, membuat para penonton selalu penasaran dan menjadi menegangkan. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan 5 rekomendasi drama kriminal terbaik di tahun 2023. Semoga kalian menyukai rekomendasi yang kami berikan. Arigato, dan selamat menonton. Longing for You, berkisah tentang detektif bernama Oh Jin Sang yang dikenal ramah. Sifatnya yang positif tersebut membuat ia disukai banyak orang di lingkungannya, dan ia juga suka membantu orang lain. Selain itu, Oh Jin Sang juga sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Lalu, suatu hari terjadi pembunuhan di kota Wujin. Padahal kota tersebut terkenal sebagai kota yang ramah tanpa kejahatan. Singkat cerita, ternyata adik laki-laki detektif Oh Jin Sang yang diduga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Oh Jin Sang pun turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Setelah melewati proses investigasi, terungkap bahwa adiknya, Jin Woo, tidak terlibat dengan kasus pembunuhan tersebut. Ia akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan pelaku asli pun ditangkap. Kinerja Oh Jin Sang kemudian diakui oleh teman kerjanya dan ia dipindahkan ke kantor polisi cabang Gangnam. Namun, kebahagiaannya hanya sementara karena adiknya diserang secara tiba-tiba hingga akhirnya meninggal dunia. Oh Jin Sang terpukul dan berusaha mencari pembunuhnya. Kesedihannya semakin berlarut ketika ia menemukan banyak hal aneh tentang kasus ini. The Killing Floor merupakan drama bergenre thriller dan misteri, berkisah tentang penjahat keji yang menghindari hukuman. Suatu hari, muncul Dogmas, atau orang dengan masker anjing yang identitasnya tidak diketahui siapapun. Dia mengirim pesan singkat ke semua warga berusia di atas 18 tahun, dan bertanya apakah penjahat harus menerima hukuman mati. Jika lebih dari 50% mendukung hukuman mati, Dogmas akan bekerja membunuh penjahat-penjahat tersebut. Di lain sisi, investigasi mulai dilakukan oleh kepolisian, yang dipimpin oleh Kepala Tim Investigasi Pertama, dari Badan Kepolisian Selatan, Kim Mo Chan. Mo Chan merupakan pria yang penuh ambisi dan hanya peduli dengan kemajuan karirnya di kantor polisi. Ada pula Jo Hyun, petugas polisi yang telah bekerja di Biro Keamanan Cyber di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul selama 5 tahun. Sementara itu, dikisahkan juga seorang sarjana hukum terkenal bernama Kwon Seok Jo. Namun, kini ia dipenjara karena membunuh sekaligus memperkosa putrinya yang masih kecil. Saat itu, ia langsung menyerahkan diri ke polisi. The Kidnapping Day. Ada momen dalam hidup di mana keputusasaan bisa membuat kita membuat pilihan yang akan mengubah hidup kita selamanya. Inilah yang terjadi pada Kim Myung Jon, seorang pria miskin dengan hati yang hangat. Ia sedang putus asa karena putrinya yang sakit memerlukan operasi mendesak, tapi sayangnya tidak memiliki biaya. Ketika situasi semakin memburuk, mantan istrinya muncul dengan sebuah rencana, menculik Choi Ro-hee, seorang gadis berusia 11 tahun dari keluarga kaya. Keputusasaan mendorong Kim Myung Jon untuk menerima tawaran ini. Dalam usaha menculik gadis itu, dia mengemudikan mobilnya dekat rumah Choi Ro-hee, tetapi secara tidak sengaja menabrak seseorang. Ironisnya, orang yang ia tabrak adalah Choi Ro-hee sendiri, yang kemudian hilang ingatan akibat kecelakaan tersebut. Memanfaatkan keadaan, Kim Myung Jon membawa Choi Ro-hee ke rumahnya, dan mulai hidup bersamanya. Evie Live menceritakan sosok pengacara bernama Han Dong Sun yang kerap secara acak memilih tahanan untuk ia kunjungi dan mengambil sebuah kasus.
Ia terlihat rasional, namun di baliknya ternyata ia merupakan sosok yang memiliki sisi gelap dalam pemikirannya yang memicunya melangkah ke dunia kejahatan. Han Dong-sun ini memiliki seorang adik tiri bernama Han Beong-jae yang diceritakan bekerja di toko komputer bekas. Han Beong-jae bertindak sebagai perantara kasus untuk Han Dong-sun dengan membawakannya kliennya. Namun, Han Beong-jae sadar bahwa sang kakak telah mulai berubah sejak ia membawakannya sebuah kasus yang melibatkan Seo Do-yang. Seo Do-yang merupakan mantan pemain bisbol. Ia kini adalah anggota organisasi kejahatan peringkat 2, yang berpenampilan tidak seperti gangster pada umumnya. Di balik wajahnya yang menawan, Seo Do-yang menyembunyikan kegilaannya, yang kejam dan tidak terduga. Vigilante. Ketika Kim Ji-yong masih kecil, ibunya dipukuli hingga tewas oleh seorang preman tanpa alasan di jalan. Preman itu hanya mendapat hukuman 3,5 tahun penjara. Kim Ji-yong kini sudah dewasa dan dia melihat pembunuh ibunya tidak berubah sama sekali. Kim Ji-yong mengambil tindakan sendiri dan memukulinya dengan brutal. Sejak itu Kim Ji-yong mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Pada hari kerja, dia adalah mahasiswa teladan di Universitas Kepolisian, namun, pada akhir pekan, dia menghukum penjahat yang menerima hukuman sangat ringan, dan terus melakukan tindakan kriminal. Kim Ji-yong sekarang dipanggil Vigilante, dan dia menerima bantuan dari Jo Gang-ko, yang mengaguminya. Sementara itu, Jo Heon, yang merupakan ketua tim investigasi polisi, mengejar pria bernama Vigilante. Choi Mi-ryo adalah reporter stasiun penyiaran dan dia meliput Vigilante.